Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang mungkin sering jadi pertanyaan. Gimana caranya dengan gaji yang sama, hidup dua orang bisa beda banget? Ini bukan soal angkanya, tapi soal cara kita melihat gaji itu sendiri. Nah, kita mulai langsung dengan pertanyaan yang, jujur aja, agak nampar. Pernah nggak sih ngerasa gini? Temen kantor gajinya sama, kerjanya sama-sama capek, tapi kok kayaknya hidup dia lebih adem ayem, sementara kita stres terus mikirin tagihan? Jawabannya itu ternyata ada di kebiasaan kita tiap bulan. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Sering banget, masalah utamanya itu bukan di nominal gaji kita loh, tapi ada satu jebakan, jebakan yang nggak kelihatan, yang bikin banyak orang terperosok tanpa sadar. Namanya jebakan gaya hidup. Coba deh kita lihat kesalahan-kesalahan ini. Ada yang relate? Yang pertama, belanja dulu, nabung sisanya. Ujung-ujungnya, nggak ada sisa. Terus fokusnya biar kelihatan wah, HP baru, nyicil ini itu. Yang nambah itu beban bukan aset. Parahnya lagi, nggak punya sistem. Semua keputusan keuangan ya tergantung mood aja. Dan yang paling bahaya, kita anggap gaji ini bakal ada selamanya. Kalau ini semua dibiarin, dampaknya beneran sakit. Utang mulai numpuk, bikin was-was tiap deket tanggal jatuh tempo. Stres soal uang ini kebawa terus, sampai susah tidur. Rasanya kayak terjebak, kerja banting tulang bertahun-tahun. Tapi pas lihat tabungan, kok nol ya? Ini lingkaran setan yang harus banget diputus. Oke, pertanyaannya gimana cara mutusinnya? Tenang, solusinya bukan teori keuangan yang ribet kok. Perbedaannya itu cuma ada di satu pergeseran mindset. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Nah, ini dia intinya. Lihat ya, buat kebanyakan orang, gaji itu ya alat buat konsumsi. Buat bayar tagihan, beli barang, nongkrong, pokoknya buat dihabiskan hari ini. Tapi, buat mereka yang finansialnya makin sehat, gaji itu dilihat sebagai alat untuk membangun aset. Alatnya sama, tapi cara pandangnya beda 180 derajat. Analogi ini pas banget. Bayangin deh, gaji kita itu ibarat sebuah palu. Semua orang yang gajian dikasih palu yang sama. Pertanyaannya simpel, palu itu mau kamu pakai buat membangun rumah masa depan yang kokoh, bata demi bata, atau cuma buat mukul-mukul paku tanpa tujuan yang jelas? Oke, biar lebih kebayang lagi, kita coba lihat simulasi kehidupan nyata. Kita kenalan sama Ani dan Tono. Dua-duanya punya gaji yang sama persis. Kita bedah ya angkanya, gajinya sama-sama 5 juta. Si Ani, dia gabungin aja semua. Kebutuhan sama gaya hidup jadi satu, habis 4,5 juta. Sisanya 500 ribu, itu pun sering kepake juga buat hal-hal nggak terduga. Nah, beda banget sama Tono. Dia misahin dengan jelas. Kebutuhan 2,5 juta, gaya hidup 800 ribu, investasi 1,2 juta, dan bahkan dia sisihin buat belajar skill baru 500 ribu. Lihat kan bedanya? Keputusan kecil tiap bulan, tapi efek jangka panjangnya, wah. 5 tahun. Waktu yang kedengarannya nggak begitu lama ya. Tapi ternyata, 5 tahun itu cukup buat menciptakan dua realita yang sangat-sangat berbeda. Mari kita lihat apa yang terjadi. Hasilnya jomplang banget. Setelah 5 tahun, Ani masih di titik yang sama. Masih bergantung 100% sama gaji bulan depan. Kalau Tono, dia udah berhasil bangun fondasi aset yang lumayan. Dia bukan cuma punya tabungan, tapi asetnya itu udah mulai kerja buat dia. Hidupnya jadi lebih tenang karena dia punya bantalan. Dia punya pilihan. Oke, mungkin setelah lihat perbedaan tadi, ada yang ngerasa, wah jauh banget yang ngejarnya. Tenang, kabar baiknya adalah Anda nggak perlu melakukan perubahan drastis dalam semalam. Sekarang, kita geser dari kenapa ini penting ke gimana cara mulainya. Dengan rencana yang simple dan bisa langsung dipraktekin. Ini dia 3 langkah praktis buat mulai hari ini. Pertama, dan ini yang paling dasar, ubah cara kamu mandang gajimu. Itu modal, bukan cuma uang jajan. Kedua, jangan ngandelin niat, karena niat itu naik turun. Buat sistem otomatis, begitu gajian langsung transfer otomatis uang buat masa depan. Pisahkan sebelum sempat kamu lihat dan tergoda. Ketiga, anggap ini kayak main game. Gimana caranya bulan ini porsi buat aset bisa naik, walaupun cuma 1%. Dan ingat ya, ini semua bukan soal jadi kaya mendadak. Ini lari maraton, bukan sprint. Kekuatan terbesarnya itu ada di konsistensi. Kebiasaan kecil yang kamu ulang-ulang tiap bulan, itu dampaknya jauh lebih dahsyat daripada usaha besar-besaran yang cuma sekali doang. Nah, sebagai penutup, kita harus luruskan lagi tujuan akhirnya. Ini semua bukan cuma soal ngumpulin angka di rekening kok. Ada hal yang jauh lebih penting dari itu. Ini dia kesimpulan pamungkasnya. Tujuan kita ngatur gaji dengan benar itu bukan buat pamer gaya hidup.
Tujuannya adalah buat punya kendali. Kendali buat milih kerjaan yang kita suka, kendali buat hadapin keadaan darurat dengan kepala dingin, dan kendali buat ngerancang hidup sesuai mau kita, bukan sesuai tuntutan tagihan. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini buat direnungkan. Nanti pas notif gajian masuk lagi, coba berhenti sebentar. Tanya ke diri sendiri, uang ini mau saya pakai untuk kesenangan sesaat hari ini atau untuk membangun kebebasan saya di masa depan? Pilihan ada di tangan Anda. Mulai bangun masa depanmu dari gajian bulan ini.